Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Wa minha ikramu ahlil Qur'an min ta'zimi sya'airillahi ta'ala. Dan sebagian lagi kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan ahli Al-Quran, memuliakan ahli Al-Quran, baik itu ahli hifzi, ahli menghafal, ahli tafsir, ahli tafsirnya, atau ahli amal, orang yang menjadikan wiridnya Al-Quran. Memuliakan mereka itu termasuk memuliakan syiar-syiar Allah Ta'ala. Wa min ijlalihi Ta'ala, dan termasuk mengagungkan Allah Ta'ala. Memuliakan ahli Al-Quran berarti memuliakan Allah. Qala Allah Ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka membesarkan syiar Allah tadi bagian dari ketakwaan hati seseorang. Syiar Allah seperti para ulama, para ahli Quran, masjid-masjid, majlis-majlis zikir, nah itu syiar-syiar Allah di muka bumi ini. Memuliakan syiar Allah, maka itu tanda ketakwaan hati seseorang. Istadallal Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu bihadhil ayah ala wujubi ikrami ahlil Quran. Mendalilkan Imam Nawawi dengan ini ayat atas kewajiban memuliakan ahli Al-Quran. Annahum min sya'airillah ta'ala, karena mereka itu termasuk syiar Allah di muka bumi ini. Kama yajibu ta'zimul ulama, sebagaimana wajib memuliakan para ulama, alladzina hum hamalatu dinillahi ta'ala wa sya'airih, yang adalah mereka itu para ulama pembawa agama Allah dan syiar-syiar Allah. Wala yajuzu idza'uhum, dan tidak boleh menyakiti mereka itu. Waqad naqala al-Imam An-Nawawi 'anil imamainil kabiraini Abi Hanifah wa Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhuma annahuma qala. Imam Nawawi menukil dari dua imam besar, Abi Hanifah dan Imam Syafi'i, bahwa beliau berdua itu berkata, illam yakunil ulama awliya Allah Ta'ala falaisa lillahi ta'ala waliyun. Jika tidak adalah ulama itu wali-wali Allah, maka niscaya tidak ada bagi Allah itu adalah wali. Artinya bahwa ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya itu adalah mereka itu termasuk aulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama naqala aidan anil Hafiz Ibni Asakir annahu qala, sebagaimana pula menukil Imam Nawawi dari Hafiz Ibni Asakir, beliau berkata, i'lam ya akhi waffaqanallahu ta'ala wa iyyaka limardatihi wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih, anna luhumal ulama masmumatun, bahwasanya daging para ulama itu masmumatun, diracuni. Artinya daging para ulama itu berbisa maksudnya.
berbisa. Wa adatullahi ta'ala fi hatki sat astari muntakisihim ma'lumatun, dan sudah kebiasaan Allah pada merubik kehormatan-kehormatan ulama itu diketahui. Wa anna man atlaqa lisanahu bil ulama bisalbi, bahwasanya orang yang menuturkan lisannya pada ulama yang mengamalkan ilmunya dengan mencela, ibtalahu Allah ta'ala qabla mautih bimautil qalbi, Allah balakan dia sebelum mati dengan matinya hati. Artinya mati dalam keadaan kada membawa iman. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Firman Allah, maka hendaklah takut orang-orang yang menyalahi dari perintah Allah, bahwa menimpa akan mereka itu fitnah atau menimpa akan mereka azab yang pedih. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzsyaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dzsultanil muqsid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya termasuk mengagungkan Allah, memuliakan orang yang beruban yang muslim. Artinya orang muslim yang tua, memuliakan mereka itu berarti memuliakan Allah. Yang kedua, wa hamilil Qur'an, hamilil Qur'an, hamil yang membawa Al-Qur'an. Arti membawa Qur'an itu hafilihi al-muwazib ala tilawatihi. Arti hamil Al-Qur'an, orang yang membawa Qur'an itu orang yang hafal dan mengekali membacanya, yang tidak melampau batas pada Al-Quran dan tidak renggang dari Al-Quran. Wa ikramati sultanil muqsid, dan menghormati memuliakan pemerintah yang adil. Itu termasuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nas manazilahum. Rasulullah memerintahkan kepada kami bahwa kami menempatkan manusia itu sesuai kedudukan mereka. Jadi kada mau sama rata, memuliakan orang itu sama semuaan kada mau. Nabi menyuruh memuliakan orang itu sesuai dengan kedudukan mereka. Tentu kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ulama macam-macam, hafal Quran lain lagi kedudukannya. Pejabat pemerintah yang adil, nah lain lagi kedudukannya. Kada mau disamakan dengan rakyat biasa. Nah, jadi mesti dihormati. Seperti dicontohkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu, ada orang fakir yang minta makanan kepada beliau. Nah, lalu Aisyah mengambil makanan di dapur, lalu menjulungnya lewat jendela. Julung makanan lewat jendela kepada orang fakir yang minta tadi. Nah, kemudian ada lagi orang datang berkuda kepada Aisyah minta makanan. Disuruh Aisyah naik ke rumah, dihidangkan makanan.
Lalu ada yang bertanya kepada Aisyah, kenapa engkau bedakan antara dua manusia tadi? Yang satu minta engkau serahkan lewat jendela, sedangkan yang satu minta makanan, engkau suruh naik, engkau hidangkan makanan kepadanya. Nah, Aisyah menjawab, Rasulullah menyuruh kami menempatkan manusia itu pada tempatnya. Nah, kalau orang fakir, orang miskin minta-minta, mereka diunjuk nasi lewat jendela, mereka puas. Mereka bisa makan di bawah jembatan, mereka bisa makan di belakang masjid, mereka bisa makan di mana-mana. Tapi kalau orang mulia, orang datang berkuda itu orang berduit artinya. Orang nang berpangkat, berkuda itu bahari. Nah, datang berkuda, lalu dihidangkan makanan, kada cucuk diunjukin nasi bungkusnya, makan di mana-mana. Nah, suruh naik ke rumah, nah, dihidangkan makanan kepadanya. Artinya bukan membeda-bedakan manusia, tapi Rasulullah menyuruh bahwa kita menempatkan orang itu sesuai kedudukan mereka. Jadi dalam manusia ada orang-orang yang bila kita hormati mereka itu sama dengan menghormati Allah. Bila kita muliakan mereka sama dengan memuliakan Allah. Seperti memuliakan orang yang hamil Al-Quran, memuliakan orang yang pemerintah yang adil. Wa minha, dan setengahnya lagi kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadilatu istizharil Qur'anil Karim, keutamaan menzahirkan Al-Qur'anil Karim. Artinya kemuliaan menghafal Quran. Wahia min a'zamil minanil ilahiyah, keutamaan menghafal Quran itu termasuk paling besar nikmat Tuhan. Allati khassallahu ta'ala biha hadhil ummatal muhammadiyyata duna syairil umam, yang Allah khususkan dengannya ini umat Nabi Muhammad, bukan sekalian umat yang lain. Orang-orang umat dahulu yang hafal Injil, nah, yang hafal Taurat, itu kada dimuliakan Allah sebagaimana Allah muliakan orang yang hafal Al-Quran. Faqad ja'ala quluba hadhihi al-ummah aw'iyatan likalami. Sungguh Allah menjadikan hati ini umat sebagai wadah bagi kalam Allah. Wasuduraha, Allah jadikan dada-dada mereka masahifa, lembaran-lembaran lihibzi ayati, untuk menghafal ayat-ayat Allah. La yaghsiluhu min qulubihim tayyarul ma, tidak membasuh akan dia dari hati mereka oleh derasnya air. Wala yamhu, tidak menghapus akan itu Al-Quran min sudurihim, dari dada mereka kaidul a'da, tipuan para musuh. Qala Allah Ta'ala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Bahkan itu Quran, ayat-ayat yang jelas pada dada-dada orang yang diberi ilmu, dan tidak ingkar dengan ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Wa fi sahih Muslim an Iyad radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Rasulullah bersabda bahwa Tuhanku menyuruh aku mengajarkan kepada kalian yang kalian jahil daripadanya, dari sesuatu yang Allah ajari kepadaku pada hari ini. Qala Allah, nah, dibuang qala Allahnya. Qala Allah, firman Allah, kullu malin nahaltuhu a'taituhu abdan halalun. Tiap-tiap harta yang aku berikan seorang hamba itu adalah halal. Harta itu diturunkan Allah kepada manusia
dalam keadaan halal. Nah, manusia sendiri nang maulah harta benda itu menjadi haram karena praktik-praktik cara mengambilnya, praktik cara mendapatkannya. Padahal asalnya harta itu adalah halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum ay 'alal millatil hanifiyah, dan bahwasanya aku menciptakan hamba-hambaku itu seluruhnya agama Islam. Artinya kalau manusia lahir, nah lahir si manusia, kemudian mamanya mati, abahnya mati. Lalu si bayi ini hidup seorangan, kada ada nama urus, kada ada pergaulan, kada ada masyarakat, hidup seorangan dalam dunia nih. Niscaya bayi ini begitu dewasa dia muslim, dia akan kenal Allah. Nah itu artinya. Jadi setiap manusia yang diciptakan Allah itu pada dasarnya pasti Islam. Nah cuma karena orang tuanya, karena lingkungannya, karena pengaruh lain-lainnya, lalu manusia itu berubah menjadi ingkar kepada Allah. Jadi andai kata manusia dilahirkan hidup seorangan di hutan belantara, hidup ini kan ada pergaulan binatang-binatang aja kawannya, dewasanya ahli tauhid, pastinya mengesahkan kepada Allah. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum ay 'alal millatil hanifiyah wa innahum atathumus syayatin, dan bahwasanya mereka itu datang kepada mereka syayatin, syaitan-syaitan, baik syaitan manusia, baik syaitan jin, baik syaitan apa, fajtalathum an dinihim, maka memalingkan akan mereka dari agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan mengharamkan syayatin atas mereka itu yang aku halalkan bagi mereka. Wa amaratuhum ay yusyriku bi, dan menyuruh syaitan-syaitan itu akan mereka hamba-hambaku menyekutukan denganku. Malam unzil bihi sultana, yang tidak aku turunkan dengannya itu dalilnya. Wa inna Allah ta'ala nazara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Sesungguhnya Allah memandang kepada penghuni bumi qablal bi'sah. Nah, itu ada dibuang lagi kalimat qablal bi'sah. Allah memandang kepada ahli bumi sebelum diutus Rasulullah. Allah benci kepada ahli bumi seluruhnya, baik orang Arabnya, baik orang yang non Arabnya. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali ada beberapa orang dari ahli kitab. Wa qala, berfirman Allah Ta'ala, inna maba'astuka, hanya saja aku utus engkau wahai Rasul, li'abtaliyaka, untuk menguji engkau. Wa abtaliya bik, dan aku uji manusia dengan engkau. Wa anzalatu alaika kitaba, aku turunkan atas engkau wahai Rasul Al-Quran, la yaghsiluhul ma, yang tidak bisa menghapuskan akan Quran itu oleh air. Takra'uhu, engkau baca Quran itu wahai Rasul, naiman wa yaqwan, baik waktu guring atau pada waktu bangun. Al-Hadis. وروي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن, siapa yang membaca Al-Quran, fastadharahu, maka dia hafal Quran tadi, fa'ahalla halalahu wa harrama haramah, dia halalkan yang halalnya, dia haramkan yang haramnya. Adkhalahullahu bihil jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa syafa'ahu, Allah beri izin dia memberi syafaat bi asyratin min ahli baiti, pada 10 orang keluarganya. Kulluhum qad wajabat lahumun nar, yang mana ke-10-nya itu dipastikan masuk neraka. Orang baca Quran, lalu dihafalnya Quran tadi, lalu hukum-hukumnya diamalkannya,
Nah maka ini diberi Allah izin memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya, yang 10 itu sudah pasti masuk neraka. Nah, ini fadilat daripada istizhar Al-Quran, artinya menghafal Al-Quran. Waruya anhu sallallahu alaihi wasallam man atahu Allah ta'ala hifdza kitabih, barang siapa Allah berikan kepadanya menghafal Al-Quran, fazanna anna ahadan utiya afdala mimma utiya, maka dia menyangka bahwa ada orang yang diberi lebih baik daripadanya, faqad ghalata, maka sungguh dia tersalah. Wa fi riwayat faqad saggara a'dhaman ni'am, berarti dia mengecilkan paling besar nikmat Allah. Orang yang diberi Allah kemampuan menghafal Quran, lalu dia ada menganggap orang lain lebih untung daripadanya, nah maka dia berarti meremehkan nikmat yang diberikan Allah kepadanya itu. Wa fi musnadil firdaus an Ali radhiyallahu anhu marfu'a inna hamalatal Qur'an fi zillillah yauma la zilla illa zilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiya'ihi, bahwasanya orang yang hafal dan suka baca Quran di akhirat berada pada naungan Allah beserta para nabi dan kekasih Allah. Al-Hadis. Qala Ibnu Amiril Hajj fi Syarhil Munyah, ini kitab mazhab Hanafi. Inna hifza ma tajuzu bihi salatu fardu ainin ala kulli mukallaf, menghafal sesuatu yang sah dengannya sembahyang itu fardu ain atas tiap-tiap orang balik berakal. Macam Fatihah, kan tanpa Fatihah kada sah sembahyang. Jadi menghafal Fatihah itu ujar mazhab Hanafi wajib. Mazhab Syafi'i kada wajib menghafal Fatihah itu. Sebabnya kau aja kita sembahyang tuh bandak lah di muhara naki surah Fatihah bubuku, yang penting membacanya. Nah kalau mazhab Hanafi itu kita wajib menghafal. Wa hifdzu Fatihatil kitab wa suratin wajibun, menghafal Fatihah dan satu surah itu wajib. Wa hifdzu sairil Qur'an fardu kifayatin wa sunnatu ainin, dan menghafal sekalian Quran itu fardu kifayah dan sunat ain. Afdalu min salatin nafli, lebih afdal daripada sembahyang sunat. Artinya dalam satu daerah itu mesti ada seikung nang hafal Quran, itu fardu kifayah. Kalau sudah ada nang hafal Quran, maka tinggal lagi sunat ain. Nah hampir fardu kifayah sudah gugur karena sudah ada nang hafal, tinggal lagi sunat ain. Nah itu lebih baik daripada sembahyang sunat. Waqad kataba Umar ibnul Khattab ila Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma ay yafrida li huffazil Qur'an bil Basrah ma yafi bihajatihim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Abi Musa al-Ash'ari. Waktu itu Abi Musa ini gubernurnya kota Basrah. Umar bin Khattab memerintahkan bahwa agar gubernur itu menentukan bagian bagi penghafal Quran di Basrah sesuatu yang mencukupi hajat mereka. Jadi orang-orang yang hafal Quran itu mesti ada tunjangan dari pemerintah agar mereka kada terganggu hafalannya. Karena orang hafal Quran itu kalau sibuk kenanya berusaha untuk mencukupi kehidupannya, bisa kada hafal lagi, hilangan hafalannya. Nah jadi pemerintah nang berkewajiban mencukupi kebutuhannya supaya ini tetap bisa menjaga Al-Quran nang sudah dihafalnya itu. Wa minha, dan setelahnya lagi, anna ahlal Quran, bahwasanya ahli Al-Quran, mimman yu'allimu, orang yang mengajar, au yata'allamul Quran, atau belajar Quran.
Ini belajar Quran termasuk ahli Quran juga ngarannya. Mengajar atau belajar itu disebut ahli Quran juga. Hum khairun nas, mereka itu paling baik manusia. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian, ujar Nabi, orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Karena belajar Quran itu kalau ada habis-habisnya. Nah, sepanjang berapa umur kita asal hakun aja belajar Quran kada mau tuntung. Nah, karena banyak kandungan-kandungan makna di dalam Al-Quran itu. Ada tafsir yang menafsirkan Quran sampai 20, 30, 50 jilidnya. Nah, itu umur kita kan cukup. Jadi kalau kita belajar aja tentang Al-Quran, nah itu kada ada habisnya. Bila kita belajar Al-Quran, maka kita masuk ahli Quran. Wa fi riwayat inna afdalakum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling afdal di antara kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'an waqra'uhu. Belajarlah Al-Quran dan baca Quran itu. Fa inna masalal Qur'an liman ta'allamahu faqara'ahu wa qama bi ayfil lail. Bahwa perumpamaan Al-Quran bagi orang yang belajarnya, dia baca itu Quran dan dia berjaga malam dengan Al-Quran. Kama sali jirabin mahsuwin miska, seperti perumpamaan wadah yang dipenuhi kasturi, yapuhuri huhumi kulli makan, yang menghambur baunya pada tiap-tiap tempat. Orang belajar Quran lalu malam diamalkannya Quran tadi, nah seperti wadah yang penuh dengan harum-haruman yang semerbak baunya. Wa masalu man ta'allamahu faraqada wa huwa fi jawfi. Perumpamaan orang yang belajar Quran maka dia tidur di malam hari sedangkan Quran ada pada hatinya. Kama thali jirabin ukiya ala miskin, seperti wadah yang diikat atas misik ay mulia, dipenuhi miskan misik warubita, dan diikat alai atasnya, seperti harum-harum menang dalam botol ditutup, nah ada mengeluarkan baunya. Wa minha, dan setengah lagi kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna man 'allama waladahul Qur'an faqad haza haizan khairan aziman la yusawi khair wa nala ajran kariman la yuwazihi ajrun. Bahwa orang yang mengajarkan kepada anaknya Al-Quran, maka sungguh dia mendapat kebaikan besar yang tidak menyamai akan dia oleh kebaikan apapun, dan dia mencapai pahala yang mulia yang tidak menyamai akan dia oleh pahala apapun. Orang yang melajari anaknya, kadang mendatangkan guru, nah, kan bisa anak tuh guru di kiau, nah, guru yang melajari, nah itu hanya sekedar melapaskan kewajiban. Karena kewajiban orang tua termasuk melajari Al-Quran. Nah, menggugurkan kewajiban itu gugur aja bila kita kiau siapakah orang melajari, itu sudah gugur kewajiban. Tapi kadang mendapat pahala seperti yang inya seorang mengajarinya anak tadi. An Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Imam Ali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, addibu auladakum ala thalasi khisal. Didiklah, ajarilah anak-anak kamu 3 perkara. Hubbi nabiyikum, pertama didiklah anak itu agar bisa mencintai nabinya. Gaya melajari anak mencintai nabi. Nah, kita kisahkan kepada anak tentang nabi. Nah,
Nabi itu lahir di Mekah, wafatnya di Madinah. Nabi mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Nabi mempunyai sifat-sifat yang indah, baik zahir maupun batinnya. Nah, kita kisahkan kepada anak sampai dalam hatinya tumbuh kecintaan kepada Nabi. Nah, itu kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua mendidik anak agar cinta kepada Nabi. Nah, bila orang tua kada kawa melajarin itu, nah suruh anaknya mengaji ke lain supaya hasil itu. Wa hubbi ahli baitihi, yang kedua, didiklah anak itu supaya mencintai keluarga Nabi. Kayak apa caranya mendidik anak supaya bisa mencintai keluarga Nabi? Nah, dikisahkan kepada anak bahwa keluarga Nabi itu satu rangkaian yang kada terpisah lawan Nabi. Nah, bila kita mencintai keluarga Nabi, sama halnya mencintai Nabi. Bila mana kita kadang mencintai keluarganya, berarti kadang mencintai Nabi. Nah, kita kisahkan hal-hal tentang Ahlul Bait supaya dalam hatinya ada kecintaan kepada keluarga Nabi. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Nah, lajarilah anak itu membaca Al-Quran. Fa inna hamalatal Quran hafazatah, orang yang hafal Quran fi zillillah, pada naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh, pada hari kiamat, ma'a anbiya'ihi wa asbiya'ihi, beserta nabi-nabi dan kekasih-kekasihnya. Wa ruwiya an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ibnahul Qur'an nazara ay fil mushaf, barang siapa yang melajari anaknya Quran, melajarinya itu pulang nazara, artinya Quran. Ini Quran sebiji, misalnya berdua lawan anak. Nah, anak ini baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, nak miringin anak Ar-Rahmanirrahim, artinya Quran. Ghufiralahu, diampuni bagi si orang tuanya itu ma taqaddama, dosa-dosa yang telah lalu, min dzambih wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Wa man 'allamahu iyyahu zahir an zahri qalbi, barang siapa yang mengajari anaknya itu bahapal, anaknya Quran, nah, abahnya bahapal aja melajari. Bismillahirrahmanirrahim, baca jenah abah, iringi aku. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ja anak, bahapal aja kada Quran. Ba'atsahullah yaumal qiyamah, maka Allah akan mengutus membangkit orang tuanya itu pada hari kiamat, ala suratil qamar lailatul badar, atas rupa bulan purnama. Wa yuqalu libnihi, dan dikatakan bagi anaknya di akhirat, iqra, baca. Fakullama qara'a ayatan, manakala si anak membaca ayat, rafa'allahu azza wa jalla al-abdiha darajah, Allah angkat dengan sebab ayat tadi orang tuanya itu satu darajah, hatta yantahiya ila akhiri ma ma'ahu minal Quran, sehingga sampailah kepada akhir sesuatu yang beserta si anak daripada Al-Quran. Makin banyak kita melajari anak tadi, maka makin tinggi derajat orang tuanya itu. Nah, ini kada didapat fadilatnya kalau kita menyuruh guru melajari anak Al-Quran. Walaupun kewajiban kita gugur, tapi yang ini kada dapat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yu'allimu waladahul Qur'an fid dunya
illa tuwija abuhu yaumal qiyamah bitajin fil jannah ya'rifuhu bi ahlul jannah bi ta'limi waladihil qur'ana fid dunya. Tidak ada seseorang yang mengajari anaknya, mama kah, abah kah sama aja, melajari anaknya Quran di dunia, melainkan dimahkotai orang tuanya itu pada hari kiamat dengan mahkota di dalam surga. Kenal akan dia, dengan demikian itu mahkota ahli surga dengan mengajari dia akan anaknya Quran di dunia. Jadi tahuan, oh ini orang dalam dunia bahari melajari anaknya Quran. Mahkotanya berbeda pada yang lain-lainnya. Tahu orang surga bahwa oh ini berarti di dunia bahari melajari anaknya Al-Quran. An Buraidah radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Buraidah. Fasami'tuhu yaqul, aku dengar Nabi bersabda, ta'allamul Baqarah, pelajarilah surah Al-Baqarah. Baik pelajari tajwidnya, pelajari tafsirnya, pelajari makna kandungan surah Baqarah, surah paling panjang dalam Al-Quran. Fa inna akhzaha barakah, mengambil surah Baqarah itu berkah. Kalau kita belajar surah Baqarah itu berkah. Wa tarkaha hasrah, meninggalkannya itu kerugian, penyesalan. Wala yastati'uhal batalah, dan tidak kuasa akan belajar surah Baqarah itu orang-orang yang pemalas, orang-orang yang pengangguran. Thumma sakata sa'atan, kemudian Nabi diam sesaat. Summa qala, kemudian beliau bersabda lagi, ta'allamul Baqarah, pelajarilah surah Al-Baqarah, wa Ala Imran, surah Ala Imran. Fa innahuma az-zahrawani, itu dua surah merupakan cahaya. Yuzillani sahibahuma yaumal qiyamah, menaungi kedua surah itu akan orang yang mempelajarinya pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatani, seolah-olah dua surah itu dua awan. Ghayayatani kurang lebih artinya awan juga. Aw firqani, atau dua kelompok min tairin, daripada burung sawaf yang berbaris. Wa innal Qur'an yalqa sahibah yaumal qiyamah, bahwa Al-Qur'an itu menjumpai akan pembacanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hina yanshaqu anhu qabruh, ketika terbelah daripada itu orang kuburnya. Begitu kubur nih terbelah, nah manusia dibangkit, bangun dari kubur. Orang yang ketujuh baca Quran itu bangkit dari kubur. Quran tadi karrajulis syahib, seperti laki-laki yang datang dari perjalanan jauh. Jadi begitu kita bangkit di kubur, ada menunggu laki-laki di luar kubur itu. Laki-laki ini seperti orang yang datang perjalanan jauh. Fayaqul, laki-laki itu berkata, hal ta'rifuni, tahukah engkau akan aku? Kamu kenal lawan aku? Fayaqul, jernang dalam kubur ini nang bangkit tadi, ma'arifuk, udah kenal lawan ikam siapa? Fayaqul, berkata laki-laki tadi, ana zahibukal Qur'an, aku ni iya kawan ikam Al-Qur'an. Nah ikam biasa ketujuh membaca aku di dunia tuh siang malam, ketujuh membaca aku ni, iya aku ni orangnya. Alladzi azma'tuka fil hawajir wa asharatu lailak, yang mana aku menghauskan engkau di waktu siang, membangunkan engkau di waktu malam. Ke malam berjaga baca Quran, siang di hari panas baca Quran. Wa inna kulla tajirin min mara'i tijarati ayyabtagribha, bahwa tiap-tiap pedagang itu pasti mencari keuntungannya.
Setiap pedagang pasti ingin untung. Wa innaka liyauma min wara'i kulli tijaratin a'zama ribha, bahwa engkau sekarang ini dari belakang tiap-tiap perdagangan itu keuntungan yang besar. Apa yu'ta sahibul Quran, diberikanlah kepada orang yang sahib Al-Quran tadi, suka baca Quran, al-mulka kerajaan biyaminih di tangan kanannya, wal khulda kekekalan bisimalih di tangan kirinya, wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, diletakkan di kepalanya mahkota ketenangan, wa yuksa walidah, diberi pakaian kedua orang tuanya, hullataini, dua macam pakaian, la taqumu lahuma ay la tuqaddaru bihim ad-dunya, yang kada bisa dibandingkan dua pakaian itu dengan dunia. Payakulani, maka kedua orang tuanya pun takajud diberi pakaian. Bima kusina hadza, dengan sebab apa kami diberi pakaian ini? Payuqal bi akhdhi waladikumal Qur'an, wa fi riwayat Tabarani bi ta'limi waladikumal Qur'an, karena ikam dahulu melajari anak ikam Al-Qur'an. Dulu ikam melajari anak Al-Qur'an, lalu anak ikam pandai baca Qur'an. Nah ini keuntungannya diberi pakaian. Summa yuqal, kemudian dikatakan lil qari, bagi yang baca Qur'an tadi, Iqra, naiklah, bacalah, was'ad, naiklah, fi darajil jannah, pada tangga-tangga surga, wa ghurafiha, kamar-kamar surga, bahwa fi su'ud, maka dia senantiasa naik, madama yaqra'u, selama dia baca Quran, hazzan kana, baik bacaannya itu bacaan yang ancap, au tartila, atau yang tartil. Nah, bacaan Quran itu ada hazz, ada tartil. Nah, hazzan itu bacaan Quran nang sarabahandap. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu hazza, sarabahandap. Kalau tartil, nah itu memanjangkan nang panjang, menghandapkan nang handap. Tartil artinya nang panjang dipanjangkan, nang handap itu tartil. Sama aja artinya, kedua-duanya itu dapat keistimewaan, dapat kelebihan tadi. Dengan Iqra, baca, was'at, naiklah, fi darajil jannah wa ghurafiha. Jadi Quran itu membaca kada apa-apa dihandapakan aja semuaan, asal jangan nang handap dipanjangkan. Nah itu berbahaya, kada boleh nang handap dipanjangakan, amun nang panjang dihandapakan kada apa-apa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah serabah handap kalau itu boleh aja. Amun nang handap dipanjangakan, alhamdulillahi rabbil alamin, itu kada boleh, karena alhamdulillah itu handap aja, jangan dipanjangakan. Kalau panjang dihandapakan nggak ada apa-apa, alamin misalnya boleh aja. Jadi musarabah handap aja, nah itu hazza, nggak ada apa-apa, boleh. Bahwa fi su'udin, maka dia selalu naik dalam derajat surga, kamar-kamar surga, selama dia baca Quran, baik bacaan hazza atau bacaannya tartila. Nah, wa minha nuzulus sakinah wal malaikah li qiraatil Quran siyama bil lail. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah min jahatika wa Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.